Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizal Margandi Saputra, NIM D1A021557. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pertanahan. Baik, langsung saja pengertian atas tanah. Tanah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu pasir, contohnya seperti pasir, cadas, napal, dan sebagainya, atau KKBI. Hukum tanah, keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak-hak penguasaan akan tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret menurut Effendi Pragin. Menurut Urip Santoso, keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret yang beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Menurut Arba, keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret beraspek publik dan privat yang disusun secara sistematik sehingga menjadi satu kesatuan yang merupakan status sistem. Menurut pendapat Budi Harsono, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Hukum tanah bukan mengatur tanah dalam segala aspek, tetapi mengatur salah satu aspek, yaitu aspek yuridisnya yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. Ruang lingkup atas tanah mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam artian permukaan bumi, yaitu tanah. Dalam hukum pertanahan nasional dikenal beberapa jenis hak penguasaan atas tanah yang secara hierarki adalah sebagai berikut. 1. Hak bangsa Indonesia pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUPA. Hak menguasai dari negara pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pertanahan. Lanjut. Hak ulayat 3, hak ulayat masyarakat hukum adat pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 45, pasal 3 UUPA. 4. Hak-hak individual atau perseorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah wakaf dan hak-hak jaminan atas tanah. Ya, baik, di sini langsung saja dasar hukum. 1. Hukum tertulis dibagi menjadi 3. 1. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45. 2. UUPA. 3. Peraturan pelaksanaan dari UUPA. Hukum tidak tertulis, norma-norma hukum adat yang sudah di scanner. 2. Hukum kebiasaan baru yang bukan hukum adat dan hukum kebiasaan baru lainnya seperti yurisprudensi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.